Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sulistiawati dari kelas akuntansi 22B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak profitabilitas, leverage, dan likuiditas. Langsung saja, latar belakang dari materi saya yaitu perusahaan yang go public atau yang sudah terdaftar di BI memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu laba agar dapat meningkatkan kemakmuran pemilik ataupun pemegang saham. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila perusahaan untung. Keuntungan atau laba yang diperoleh merupakan salah satu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Pada penelitian kali ini dilakukan pada subsektor transportasi dikarenakan perusahaan yang bergejolak dengan untung adalah perusahaan subsektor transportasi. Perusahaan transportasi ini merupakan kelompok perusahaan yang besar dan berkembang di Indonesia. Perusahaan jasa transportasi memiliki iklim persaingan yang ketat. Transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting untuk mobilitas dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Adapun rumusan masalah dari materi saya yaitu yang pertama, bagaimana gambaran nilai perusahaan, profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap perusahaan transportasi pada periode 2012 sampai 2022. Yang kedua, apakah pertumbuhan laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan jasa transportasi pada periode tersebut. Adapun rumusan masalah. Selanjutnya masuk pada bab 3. Yang pertama, metodologi. Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif dalam bentuk angka-angka, yaitu data yang berkaitan dengan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data sumber data penelitian berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2022. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu hipotesis. HO1, ROA berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan jasa. HO2, ROE berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan jasa. HO3, NPM berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan jasa. HO4, GPM berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan jasa. HO5, DAR berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan jasa. HO6, DER berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan jasa. HO7, QR berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan jasa. HO8, CQ berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan jasa. H1, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan jasa. H12, likuiditas berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan jasa. Dan H3, leverage berpengaruh signifikan. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu adapun metode penelitian yaitu yang pertama, uji normalitas. Nilai signifikan sebesar 0,000 menurut Ghazali 2016. Suatu data dinyatakan lulus uji Kolmogorov-Smirnov bila memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak didistribusi normal karena nilai signifikan 0,005 lebih besar dari 0,05. Adapun metode penelitian baik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Pada tabel di samping menunjukkan nilai toleransi dan HIV dan VIV pada hasil pengujian tidak terjadi gejala multikolinearitas karena hasil perhitungan semua variabel independen memiliki nilai VIV di bawah 10 yaitu dengan nilai VIV terbesar adalah 1,007 dan yang terkecil 1,001 dan tolerance value di atas 0,10 dengan nilai terbesar tolerance value sebesar 0,999 dan nilai terkecil sebesar 0,993. Model regresi dinyatakan bebas multikolinearitas jika mempunyai nilai tolerance lebih besar atau sama dengan 0,1 atau sama dengan nilai VIV lebih besar 10. Baik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui rasio keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap financial distress pada sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2022. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah financial distress dengan menggunakan metode ALMAT Z-score. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian menarik kesimpulan seperti yang di bawah. Yang terakhir yaitu